Assalamualaikum, selamat malam. Penggunaan tablet sebagai alternatif atau bahkan sebagai pengganti laptop sudah semakin populer. Bahkan di luar negeri, di negara-negara maju itu loh. Kebanyakan kalangan profesional juga terlihat ya menggunakan iPad ya. iPad adalah jenis tablet buatan Apple yang harganya tentunya relatif mahal kalau dibanding dengan ini ya. Lalu bagaimana dengan tablet-tablet kelas menengah yang seperti begini? Nah, di sini kita akan membahasnya. Bahkan kalau menurut pengalaman saya, jika sekedar untuk bekerja, membuat dan mengolah dokumen dan buat entertain, tablet kelas entry level pada saat ini di tahun 2024 sudah cukup memenuhi kebutuhan. Itu menurut saya pribadi ya. Ini tidak akan terbatas apakah Anda seorang pelajar, mahasiswa, pekerja, swasta, atau bahkan profesional. Tablet adalah alternatif laptop dan dari waktu ke waktu ia terus melaju mendekati laptop. Walaupun hari ini masih terlalu awal untuk mengukur kemampuannya. Kita kembali membahasnya secara singkat ya hari ini ya, terutama untuk kebutuhan berproduktivitas dan tentunya entertain. Di sini kebetulan saya menggunakan Samsung Tab S9 FE. Ini representasi aja sebenarnya ya. Hampir semua tablet di kelas yang sama mungkin sekali memiliki manfaat dan kemampuan yang sama pula, atau bahkan mungkin melebihi ini ya. Namun berhubung inilah yang ada sekarang di tangan saya, yang saya miliki sekarang, mari kita membahas dunia tablet bersama Samsung Tab S9 FE saja. Berikut mengapa tablet ini bisa menggantikan laptop relatif terhadap beberapa jenis pekerjaan yang pada umumnya telah menjadi kebutuhan pada zaman sekarang. Pertama, ia memiliki koneksi Wi-Fi dan koneksi seluler 5G. Bukan hanya itu, ya bahkan telah dilengkapi dengan eSIM, yakni koneksi seluler tanpa SIM card. Kelebihan pertama ini mungkin sudah lazim ada pada tablet-tablet mulai dari kelas menengah hingga kelas yang lebih premium pada saat sekarang. Ia membuat koneksi internet menjadi jauh lebih kencang ya, lebih sederhana, simple ketimbang jika kita menggunakan sebuah laptop. Yang kedua, ia memiliki ketahanan kedap air sehingga di standar IPS68 ini tidak main-main. Ia bahkan masih bisa berfungsi pada saat direndam atau basah-basahan di air ya. Ketiga, walaupun ada juga laptop masa kini yang memiliki S Pen seperti gini, namun S Pen sebuah tablet seperti Samsung memiliki akurasi jauh lebih bagus dan lebih enak buat menggambar. Khusus buat S Pen Samsung Tab S9 FE, ia dapat dipergunakan tanpa charging dan ia juga memiliki ketahanan air sehingga tetap bisa berfungsi pada saat basah-basahan. Kalau dihitung-hitung, kertas dan pena mana ada yang bisa basah-basahan ya kan? Keempat, ia ringkan, ringkas ya. Ia memiliki mobilitas yang tinggi, ia dapat masuk ke dalam tas kecil. Kelima, harga terjangkau dengan fitur premium di kelasnya ya, tablet dengan rentang harga 6 jutaan ke atas ya. Ini memiliki fitur-fitur premium, contohnya terbuat dari material yang berkualitas, sama dengan Tab S9 yang harganya belasan juta yang reguler ya. Meskipun kelas menengah, ia memiliki kemampuan komputasi dan telah terbukti mampu menggantikan laptop khusus nih kalau menurut saya, karena saya yang mengalaminya ya. Yang keenam, mobilitas tinggi dan lebih mudah dibawa kemana-mana sehingga ketika melakukan pekerjaan di kafe-kafe ya tadi bisa dimasukkan ke dalam tas kecil kan, terulang ya. Yang ketujuh, daya tahan baterai relatif lebih bertahan lama daripada laptop pada umumnya dan lebih mudah mengisi daya dengan fleksibilitas yang tinggi. Saya bisa charging menggunakan charger HP, bisa menggunakan power bank juga ya, power bank ya. Apa yang saya kerjakan oleh tablet ini yang sebelumnya saya lakukan melalui laptop itu kan pertanyaannya kan? Oke, mari kita. Pertama, pekerjaan mengetik, mengolah dokumen sederhana. Karena saya bukan pemilik perusahaan ya, atau bekerja di perusahaan yang harus mengolah dokumen rumit untuk kepentingan bisnis. Saya hanya menulis dokumen menggunakan Word, Notes, melalui aplikasi pencatatan, spreadsheet, Excel, presentasi seperti PowerPoint, Microsoft Office ya. Untuk itu aplikasi-aplikasi perkantoran alternatif seperti Google Office, WPS, atau Polaris Office yang dapat dimiliki sekali bayar sudah cukup buat memenuhi kebutuhan pekerjaan saya. Sebagai tambahan, untuk kebutuhan ini Anda harus melengkapinya dengan keyboard atau papan ketik ya. Nah, yang kedua, editing video. Sebagai konten kreator mobile yang memiliki gambar ya, yang mengambil gambar maksud saya dan merekam video melalui HP dan tablet seperti sekarang saya menggunakan kamera depan iPad ya buat merekam diri saya sendiri atau merekam video sedang berbicara ini ya. Untuk melengkapi presentasi dilanjutkan dengan mengedit video menggunakan CapCut. Untuk edit video saya menggunakan LumaFusion dan CapCut ya. LumaFusion adalah editor video yang lengkap dan dapat dibeli sekali bayar untuk dipergunakan seumur hidup. Sedangkan CapCut bisa di-subscribe dengan membayar bulanan atau tahunan menggunakan
untuk menggunakan semua fitur AI yang terdapat pada CapCut ini. Nah, jika video tidak terlalu berat, biasanya lancar-lancar saja mengedit video menggunakan tab S9 FE ini. Tapi jika dirasa berat, saya menggunakan iPad Pro karena kemampuan iPad dalam editing video berat sangatlah bagus. Namun karena kebanyakan video yang saya buat untuk konten TikTok ya ringan-ringan saja, maka saya lebih banyak menggunakan Samsung Tab S9 FE ini ketimbang iPad Pro saya. Kecuali ketika saya harus membuat video yang panjang dan berat untuk YouTube, barulah saya beralih menggunakan iPad Pro. Yang ketiga, untuk menggambar ya dan membuat sketch ya, berkat pensilnya yang bagus ini, dengan dukungan aplikasi yang stabil, Tab S9 FE sangat baik buat menggambar. Kalau menurut saya sebagai salah satu aktivitas produksi, menggambar dan membuat ilustrasi atau bahkan sekedar draft gambar di tablet Samsung kelas menengah dengan harga terjangkau ini sudah cukup worth it untuk dimiliki. Yang keempat, menggunakan AI. Nah, ini lebih nyaman menggunakan HP pada saat menggunakan AI karena mobilitas tinggi ya, seperti ChatGPT, mudah dibawa kemana-mana HP-nya. Namun tentu saja lebih nyaman menggunakan tablet daripada laptop dalam beberapa situasi dan kesempatan. Namun tentu saja ini subjektif ya, tergantung kenyamanan dan perasaan seseorang ketika menggunakan satu gadget ya. Yang kelima, walau bukan hal yang prioritas, kamera pada tablet relatif jauh lebih baik daripada kamera laptop. Tablet masih bisa dipergunakan buat ambil gambar, merekam video, dijadikan scanner dokumen. Bahkan saya menggunakan ya kamera tablet ya buat membuat video sekarang ini. Jika pesan konten lebih penting daripada sekedar kualitas gambar yang jernih, yang mana tidak semua mata dapat menangkap detailnya, maka kamera tablet kalau menurut saya jauh lebih berguna daripada kamera laptop jelasnya ya, dengan alasan mobilitas kualitas kamera yang lebih baik. Maka jadinya saya masih bisa memanfaatkan hasil rekaman video tablet untuk konten-konten video saya. Nah, yang keenam, banyak aplikasi mendukung produktivitas terkait konten. Misalnya saya bisa memasang aplikasi text to speech. Saya tinggal menulis sebuah konten, menulis nih dengan teks yang akan saya jadikan suara. Apakah itu narasi, tutorial atau review gadget tertentu seperti sekarang ya. Aplikasi yang bisa saya pergunakan offline dan saya dapat menyimpan hasil suaranya di perangkat, kemudian saya gunakan sebagai suara konten video saya misalnya, sehingga menjadi sebuah konten video yang utuh, lengkap, dan hidup. Dan jika saya beruntung, tentunya saya akan mendapatkan cuan, mendapatkan uang ya kan, seperti para konten kreator pada umumnya. Dan dengan hanya menggunakan tablet, saya dapat mempergunakannya kapan saja, di mana saja, setiap waktu. Jadi bayangkan itu. Nah, tetapi semua itu tidak terlepas dari kebutuhan Anda ya, kebutuhan subjektif. Tablet hanyalah perangkat, hanya gadget yang apabila tidak dimanfaatkan ya Anda hanya mengeluarkan uang untuk sesuatu ya, sesuatu hanya sebatas untuk memenuhi keinginan saja ya. Oke, cukup sekian perjumpaan kita, dan maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Silahkan koreksi dan tambahkan kekurangan yang Anda dapatkan melalui kolom komentar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.